Apa kabar? Terus mau beli Pampers. Baik, baik, Kang Dodi. Halo, Dokter Topan, sehat dok? Halo, sehat, Dr. Aryadi. Assalamualaikum. Dodi, terakhir sekali ini bisa. Dokter Nisa, kayaknya nggak ada share-sharean anunya ya, linknya ya. Biasanya dikasih tuh ke orang-orang. Saya nggak dapet di Banjarmasin, nggak dapet saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI ke-127. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah seperti biasanya setiap hari Rabu sore bertemu lagi dengan saya Dr. Hoirunisa yang akan menjadi host yang menemani bincang-bincang sore kita tentunya bersama ASOGI. Dan tidak lupa kami mengaturkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah berkenan meluangkan waktunya secara konsisten mengikuti seri SOGI dari minggu ke minggunya. Dan tentunya selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentunya dengan narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan sore hari ini sudah hadir dua orang narasumber dan moderator yang akan sama-sama berbagi update ilmunya dengan kita semua. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu para narasumber dan moderator kita. Yang pertama yaitu Dr. Haryadi Yuseran, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat di RSUD ULIN Banjarmasin. Assalamualaikum Dr. Haryadi. Waalaikumsalam, Mbak Nisa. Terima kasih dok. Baik, narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Ari Hidayat, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUP Arifin Ahmad di Riau. Selamat sore Dr. Ari Hidayat. Selamat sore, Dr. Nisa dan rekan sekalian. Terima kasih dok berkenannya. Dan yang akan menjadi moderator pada sore hari ini adalah Dr. Dodi Suwardi, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum, sehat-sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta ASOGI yang sudah join akan mendapatkan SKP Kemenkes dengan syarat tentunya sudah mendapatkan link Zoom yang kemudian jangan lupa untuk mengakses akun ASOGI dari Pelataran Sehat sehingga nanti harus mengikuti Zoom-nya sampai selesai karena nanti absensi akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Kemudian diharapkan untuk bersabar bisa menunggu verifikasi karena akses pelataran sehat akan diverif 1 hari setelah acara ASOGI. Dan pembelajaran bisa diselesaikan paling lambat sampai hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Kepada seluruh peserta bisa berinteraksi baik secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara langsung, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Dan tema diskusi kita pada sore hari ini adalah kemoterapi pada gestasional trophoblastik neoplasia. Namun sebelum kita beralih pada diskusi, saya akan mengundang terlebih dahulu Wakil Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara SOGI kepada Dr. Ali Budiasono, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati para guru besar, anggota POGI, anggota HOGI semuanya yang pada sore hari ini mengikuti kegiatan ASOGI seri ke-127. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terus bisa berkarya demi kemanusiaan tentunya.
Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat para narasumber dan juga pada moderator yang telah bersedia untuk mengisi ASOKI pada kali ini. Tentunya mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Tak lupa saya sapa juga Ibu Sekjen ASOKI Dinda Tovan yang telah terus ikut mengawal ASOKI 127. Luar biasa. Juga Mbak Nisa yang terima kasih telah menjadi host ASOKI tetap, menjadi trademarknya sendiri ASOKI. Dan kita ternyata melompat lebih jauh bahwa ASOKI kali ini sudah bisa diikuti melalui pelataran sehat, sehingga secara otomatis teman-teman sekalian bisa membantu di dalam pengumpulan satuan kritik profesinya dengan teknologi yang terbaru tentu ya. Saya pikir tanpa berlama-lama lagi, karena sudah diperkenalkan oleh Dr. Khairunnisa, baik moderator maupun narasumber, tentu diskusi pada sore hari ini akan sangat menarik karena berbicara tentang gestasional tromboblastik neoplasia dan kemoterapi. Ini saya kira akan sangat menarik. Kita ucapkan terima kasih pada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mengawali sore hari ini dengan baik dalam diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Ali, Kang Dr. Ali Budi. Turun, Dok. Terima kasih. Baik, tadi sudah dibuka oleh Dr. Ali Budi. Kemudian selanjutnya adalah sesi pemaparan dan diskusi yang akan langsung dipandu oleh moderator kita sore hari ini. Jadi saya persilahkan kepada Dr. Dodi Suwardi, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih Dr. Nisa. Sekali lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan sedikit berdiskusi tentang GTN atau sederhananya mungkin lanjutan dari MOLA gitu ya. Apa yang akan kita hadapi, permasalahannya apa, hingga kemoterapinya. Karena kalau bicara langsung kemoterapi nanti agak nggak nyambung juga tuh. Gitu. Kenapa tiba-tiba kemoterapi? Kan ada alasan-alasannya. Nah, itu yang mungkin harus kita paparkan, kita diskusikan nanti, dipaparkan oleh Kang Mas Dr. Haryadi dan Kang Mas Ari Hidayat, gitu ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin Dr. Haryadi dulu ya, yang memaparkan terlebih dahulu. Mangga, silakan. Terima kasih moderator Dr. Dodi, semua pada Sekjen, Wakil Hogi, Sekjen, Dr. Ari dan Dr. Nisa. Izin saya share tentang materi nggih. Kelihatan ini saya slide. Terlihat Dr. Haryadi. Oke, baik. Kita waktu mungkin agak sempit, jadi secara garis besar saya memberikan yang poin-poin dulu. Mungkin karena kita bicara tentang gestational trophoblastic disease, atau kalau sudah menjadi resiko ke arah malignansi, kita menyebutnya dengan gestational trophoblastic neoplasia. Mungkin sebagai awal saya berbicara di sini nanti kepada introduction-nya, diagnosis dan berhubungan dengan low risk. Nanti dilanjutkan mungkin Dr. Ari yang khususnya juga tentang high risk-nya, mungkin ada tambahan yang lain. Nah, mungkin kita sudah tahu bahwa gestational trophoblastic disease ini adalah suatu spektrum dari penyakit yang dihubungkan dengan kehamilan. Nah, dari secara histologi kita bisa lihat bahwa orang yang terjadi kehamilan dan yang berkembang adalah trophoblasnya bisa ada dua, yang premalignan, bisa partial hydatid mole dan complete hydatid mole. Dan ini yang nanti bisa berkembang ke arah malignansi sekitar 20%, terutama pada yang complete hydatid mole yang kita sebut dengan gestational trophoblastic neoplasia. Nah, yang malignan ini nanti terbagi, ada yang invasif, kurio, placental site trophoblastic atau epiteloid. Ya, mungkin karena kita berbicara secara umum, nanti saya meringkas saja apa yang diharapkan dari kasus-kasus seperti ini. Karena kita di daerah, khususnya objin umum juga, kasus ini banyak yang kita hadapi. Nah, jelas bahwa marker yang paling penting daripada perkembangan dari suatu trophoblast adalah beta-HCG. Ini kadang-kadang kita tidak perlu melakukan pemeriksaan
PA, tapi secara klinis, kehamilan, USG, dan ditambah dengan pemeriksaan biomarker, kita bisa menilai bahwa ini sesuatu yang kemungkinan nanti beresiko akan terjadi ke arah malignansi dari perkembangan mola hidridiosa. Bahkan ini bisa dipakai sebagai alat bagaimana progresi daripada tropoblast tersebut. Kalau kita pengobatan juga bagaimana responnya, bahkan kita untuk follow up. Dan ini cukup efektif untuk menilainya. Nah, karena penyakit daripada tropoblast yang menjadi malignan ini merupakan suatu pengobatan yang sangat baik, sehingga di awal-awal manajemen ini adalah sangat penting untuk yang diharapkan, karena dengan pengobatan yang terbaik, pengawasan yang baik, ini merupakan hampir disebut sudah 100% suatu malignansi yang bisa diobati secara sempurna dibandingkan dengan malignansi yang lain. Nah, memang Vigo ada kriteria orang yang postmolar itu dianggap menjadi neoplasia itu apabila kita menggunakan kriteria biomarker yang ada. Postmolar mungkin dikuret, dulu ada cerita 2 kali kuret, apapun itu, apabila kita lakukan pemeriksaan setiap minggu dan ternyata 3 kali pemeriksaan dia plateau, itu sudah disebut dengan GTN, atau kita menyebutnya juga biasa PTG ya, penyakit tropoblast ganas yang paling umum kita kita memakainya. Atau yang kedua, kita melakukan pemeriksaan pasca postmolar itu ternyata dalam 2 minggu itu terjadi peningkatan. Kalau tadi plateau tidak turun-turun, kalau ini peningkatan cukup 2 kali pemeriksaan, itu sudah kita menganggap suatu penyakit PTG. Atau waktu kuret langsung mendapatkan suatu nilai PA-nya. Nah, itu sudah PTG. Kalau kurio sudah jelas kita menyebut koriokarsinoma. Nah, ini secara umum saja saya kira harapan kan setiap orang yang beta HCG-nya itu biasanya di 12-14 minggu itu sudah terjadi peningkatan yang maksimal. Sesudah itu dia menurun. Nah, orang yang beresiko itu akan terjadi peningkatan. Dan sebaliknya, orang yang di bawah 1.500 itu kemungkinan tidak terjadi perkembangan dalam kehamilannya sendiri. Termasuk kita berpikir KET, yang tidak berkembang, atau blighted ovum, biasanya dia menurun. Nah, berbeda dengan mola, dia terus meningkat. Jadi tidak seperti yang normal. Jadi setelah usia kehamilan 12-14 minggu itu drop dia ke bawah. Walaupun tidak dalam arti negatif. Nah, setiap kita menemukan PTG, kita harus menginvestigasi ini. Harus ditorak foto, ada nggak penyebaran, kemudian kita mendiagnosis bahwa ini stadium berapa, kemudian kita pakai nilai skor, nanti akan saya sampaikan, dan karena ini beresiko dia menyebar kemana-mana, yang paling banyak memang ke paru, kemudian ke hati, bahkan ke otak, sehingga diperlukan penunjang-penunjang tambahan yang mendukung untuk menilai nanti kita melakukan pemilihan pengobatan kemoterapi yang mana. Ini salah satu Vigo melakukan penilaian stadium 1, 2, dan 3. Intinya adalah bila terbatas pada rahim, itu 1, kalau 2 dia keluar di daerah adneksa saja, yang ketiga ke paru, mau itu di adneksa atau tidak, intinya di paru. Sampai yang keempat ke tempat lain. Stadium ini bukan satu-satunya yang paling beresiko, karena nilai ini adalah Vigo. WHO akhirnya membuat suatu skor untuk menilai orang ini beresiko tinggi atau beresiko rendah, karena berhubungan dengan terapinya nanti. Nah, ini adalah penilaian yang scoring dari WHO digabungkan dengan cara penilaian daripada Vigo melalui stadium, sehingga nanti punya penilaian. Nah, tujuan daripada ini sudah jelas nanti apa pemilihan regimen yang akan kita berikan. Mau dia single atau kombinasi. Tujuannya adalah bagaimana mengharapkan remisi, jangan sampai resisten, apalagi dia kemungkinan relapse kembali. Nah, ini pemilihan ini sudah dipakai sampai saat ini. Nah, salah satu contoh di sini nanti akan saya sebutkan, ada yang menyebut stadium, yang di sampingnya nanti ditulis di sini ada skornya. Jadi stadium 2 tapi skornya skor rendah 4. Jadi kita memilihkan pengobatan-pengobatan tergantung daripada scoringnya juga nanti sains stadiumnya. Nah, ini salah satu cara penilaiannya. Kalau kita menilai stadium itu dengan
angka Romawi 1, 2, 3, 4 tadi seperti kalau 3 sampai ke paru. Tapi kalau scoring itu ada nilai 1, 2, 3 nanti dijumlahkan. Jumlahnya itu nanti berapa, apabila dia kurang atau sama dengan 6 itu resiko rendah. Apabila lebih dari 6, 7 itu resiko tinggi. Sehingga disebut dengan cara penilaian daripada penyakit PTG itu melalui stadium dan scoringnya sendiri, ini yang menentukan dalam pengobatan. Nah, saya bicara tentang low risk-nya ini. Nah, low risk itu tadi sudah disebutkan apabila dia kurang atau sama dengan 6. Kita biasanya melakukan pengobatan cukup dengan single kemoterapi. Methotrexate merupakan pilihan utama sampai saat ini sudah. Actinomycin apabila memang resist atau tidak cocok, alergi, kita bisa menggunakan actinomycin D. Masing-masing mempunyai dosis yang disesuaikan sudah. Dia ada memang bentuk pil, ada yang bentuk injeksi bisa bisa di drip bolus atau dilakukan pemberian secara intramuskular. Semua mempunyai nilai yang cukup bagus dari hasil respon jurnal-jurnal menyebutkan responnya cukup bagus 76-87%. Berbeda dengan high risk, jangan menggunakan single karena resiko resistensi ini akan meningkat. Sehingga penilaian dengan stadium dan penilaian dengan scoring WHO itu adalah sangat direkomendasikan untuk pemberian pengobatan. Nah, setelah pengobatan selesai, entah 1 kali, 3 kali, 6 kali begitu, ternyata dia negatif, kita masih melakukan setelah negatif itu konsolidasi untuk mengeradikasi. Diberikan 2 atau 3 siklus kembali pemberian single kemoterapi tadi. Sampai dia selesai 2 atau 3 kali baru dianggap kita follow up. Nah, secara umum menyebutkan bahwa yang low risk ini cukup bagus remisinya. Ada yang menyebutkan ya hampir 100% lah. Sampai sekarang ini beberapa jurnal menyebutkan. Mungkin ini yang akan diberikan yang biasa umum, methotrexate dibarengin dengan bersama asam folenik diberikan selama 8 hari, itu tergantung dari bagaimana berat badan dan dosis yang diberikan. Actinomycin D juga seperti itu, kita bisa berikan baik intramuskular atau bolus. Nah, pertanyaannya, apakah GTN itu sangat fatal? Tadi sudah disebutkan bahwa GTN itu penyakit yang cukup bagus untuk diterapi sampai saat ini dari beberapa keganasan ginekologi. Walaupun standar-standar yang sudah diketahui, kita kuret dulu. Setelah kuret di follow up. Apakah perlu kemoterapi atau tidak bila GTN? Atau bahkan ada yang dilakukan operasi histerektomi. Walaupun bukan punya pilihan, tapi kadang-kadang histerektomi bisa mengurangi siklus daripada kemoterapinya. Tetapi prognosis tidak banyak berbeda. Nah, kombinasi dari pemilihan ini tergantung kita nanti melihat kondisi masing-masing daripada pasien tersebut. Kadang-kadang ada yang resisten ya di histerektomi. Itu kasus-kasus dinilai oleh klinisinya. Nah, kemoterapi juga tadi sudah disebutkan ini sangat baik, asal apalagi terdiagnosis lebih awal, itu lebih mudah. Cara pemberiannya tergantung nanti, walaupun pil jarang dipakai, methotrexate karena berpengaruh terhadap GI tract-nya terlalu tinggi, mual muntahnya, sehingga banyak diberikan secara intravena atau intramuskular. Nah, tadi sudah saya sampaikan, khusus untuk low risk yang saya bicarakan cukup bagus. High risk nanti digunakan multi-agent, nanti Dr. Ari akan yang menyampaikan. Nah, semua yang diberikan ini nanti intinya diberikan ada konsolidasi 2 atau 3 kali. Nah, bagaimana dengan yang sudah recurrent atau resisten? Nah, kalau recurrent ini tergantung kasus-kasusnya. Apabila sudah kita berikan, ternyata dia kambuh lagi dan dia terbatas di uterus, mungkin salah satu pilihan operasi. Atau kemoterapi sebelumnya diganti, diberikan kembali kemoterapi yang berbeda regimennya. Atau bahkan kalau tidak respon sama sekali ya sudah langsung dilakukan operasi atau di kemo dengan apabila benar-benar tidak ada respon dengan kemoterapi yang kedua atau second line-nya. Nah, bagaimana dengan orang yang di follow up? Pasien yang sudah diobatin harus tidak boleh hamil selama 6 bulan. Diberikan obat kontrasepsi. Harapannya kontrasepsi apakah mempengaruhi dari hasil beta HCG? Sampai sekarang jurnal yang menyebutkan dari beberapa case report, kontrasepsi baik suntik, baik itu oral, kombinasi atau kondom itu tidak masalah. Memang IUD itu tanda petik takut mengganggu perdarahan sehingga walaupun suntik juga bisa mengganggu,
tapi IUD dalam tanda petik lebih tidak banyak dipakai, walaupun berarti bukan tidak boleh. Nah, bagaimana dengan follow up yang lain? Nah, inilah follow up yang akan dilakukan itu sebaiknya 2 minggu, tapi kadang-kadang lihat modalitas di daerah. Kalau ternyata mampunya 1 bulan karena alasan biaya ya 1 bulan. Yang bagus setiap 2 minggu sampai 8 minggu bagus, kita follow up sampai 6 bulan udah boleh hamil. Tapi bagaimana yang turunnya agak lama setelah 6 bulan? Ya diteruskan lagi per 2 minggu. Kita lihat kalau dia bagus diteruskan. Kadang-kadang ada yang sampai lebih dari 6 bulan tetap dia di atas rata-rata. Itulah yang disebut dengan persistent trophoblastic neoplasia. Nah, terakhir ini slide saya tentang fertility. Jadi intinya setelah 6 bulan dengan modalitas USG yang cukup bagus, sekarang setelah 6 bulan dianggap sudah remisi total. Silahkan untuk hamil, bagaimana dengan efek kemoterapi? Jurnal sekarang menyebutkan tidak berpengaruh, data tidak ada yang mempengaruhi terhadap janin setelah kemoterapi. Intinya cukup bagus untuk melakukan hamil berikutnya setelah pasien dengan GTN. Saya kira itu mungkin dari saya sebagai wacana buat kita diskusi. Mudah-mudahan ini membantu diskusi kita nanti. Baik, terima kasih Dr. Dodi. Terima kasih Dr. Haryadi. Kita sudah mendengarkan cukup banyak paparan dari Dr. Haryadi terkait GTN. Nah, giliran Dr. Ari nih untuk melanjutkan sisi lain dari GTN. Gitu ya. Maka silakan Dr. Ari. Teman-teman sekalian, punten Dr. Ari. Teman-teman sekalian kalau sudah mulai bertanya, ada pertanyaan, maka di QA mulai diisi saja, gitu ya. Terima kasih. Belum di-unmute Dr. Ari, maaf. Saya melanjutkan Dr. Dodi tentang kemoterapi pada GTN, selanjutnya yaitu pada yang high risk dan ultra high risk. Slide berikutnya, ini sudah mengulang lagi yang dari Dr. Haryadi pertama tadi, kita skip saja ya. Ini mendiagnosis peningkatan beta HCG sehingga tegaklah GTN tadi, lanjut. Kemudian staging tadi ya, kemana metastasisnya, dan nanti di skornya kita bermain yaitu kemonya single agent atau dia agent, lanjut combine. Nah, ini ada diingat-ingat ada 8 hal yang dinilai ya. Di mula-mula kita bikin catatan atau kita bikin stempel, lama-lama kita ingat, tinggal nilai yang sebelah kanan. Slide berikutnya. Nah, jadi lanjut. Ya, pada yang high risk itu skornya tadi dikatakan lebih dari 6, yaitu 7. Jadi 6 itu masih low risk. Atau yang selalu harus kita waspada, skor 6 ini kadang-kadang calon-calon gagal nih. Nah, siap-siap kita dia terjun ke gagal dengan high risk, low risk yang gagal dengan single agent, dia masuk ke high risk. Tapi kalau waktu scoring pertama sudah dapat 7 atau lebih, ya langsung kita rencanakan kemoterapi dengan obat kemoterapi kombinasi. Kalau tadi terkenal dengan methotrexate-nya saja, maka di terapi kombinasi ini kita sudah ingat sekali waktu kita sekolah dulu, yaitu EMACO. EMACO ini gabungan dari E-nya itu adalah etoposide, M-nya itu methotrexate, jadi masuk lagi di sini, kemudian actinomycin D. Nah, yang berikutnya, yang Co ini adalah cyclophosphamide dan vincristine. Jadi ini nanti pemberiannya, EMA ini diberikan mulai hari pertama dan kedua, kemudian yang regimen berikutnya, cyclophosphamide dan vincristine ini diberikan di hari ke-8. Jadi ini satu siklus itu hari pertama 2 dan hari ke-8. Kemudian, jadi hari ke-8 itu sudah masuk minggu kedua. Nanti siklus keduanya setelah kita lihat beta HCG-nya menurun, belum normal, kita beri siklus EMACO kedua. Itu 2 minggu lagi dari yang pertama. Jadi nanti ini pasien itu tiap minggu akan di kemoterapi. Ini bagus survival rate-nya yaitu hampir 95%. Nah, nanti yang diwaspadai lagi ini ada juga nih calon-calon yang gagal dengan first line kombinasi kemoterapi ini, yaitu kalau dia ada metastasis ke
yang jauh ya, yaitu ke liver dan ke dengan otak atau otak saja. Slide berikutnya. Ini tadi sudah saya singgung ya, pemberiannya hari pertama dan hari kedua ini untuk EMA-nya. Methotrexate-nya ini diberikan bolus dan kemudian dengan intravenous selama 12 jam. Nanti diulang lagi E dan A-nya. Setelah 24 jam anti methotrexate ini kita berikan mucopolinic acid-nya atau leucovorin itu sebanyak 4 kali dengan jarak 12 jam. Dimulai dengan dosis pertama methotrexate. Sudah selesai pasiennya. Kalau pasien itu memang baru siklus pertama, biasanya masih ada efek samping. Akhirnya sampailah di hari ke-8 untuk regimen keduanya dari siklus pertama ini. Tapi kalau bagus, bisa dia pulang, nanti dia datang hari ke-8. Dirawat lagi untuk kemovincristinnya dan siklofosfamid. Slide berikutnya. Nah, bagaimana yang ultra high? Ya, ultra high ini tadi hitungannya 13 ya. Skornya di atas 13, jadi 7 sampai 12. Mulai 13 atau lebih, atau bahkan yang sampai stadium 4 yang ke liver atau yang luas sekali, itu kita memberikan, kita menggolongkan dia sebagai ultra high risk. Nah, ini kemoterapinya ini agak repot memang ya, memang harus di center ini. Jadi kalau gagal, kemo berikutnya apa? Itulah terapi-terapi penyelamatan, salvage terapinya. Jadi kalau diberikan dengan first line tadi, kadang-kadang dia tidak berhasil ya, atau kita monitor beta HCG-nya turun sebentar, kemudian naik lagi atau enggak turun-turun. Nah, oleh karena itu kita harus ada triknya supaya dia berhasil. Yang pertama itu namanya initial gentle chemotherapy. Jadi sebelum kita memberikan kemoterapi yang kita maksud tadi, kita kasih dulu inisial dengan EP, yaitu etoposide, dan P platinumnya itu cisplatin. Dosisnya etoposide-nya 100 mg per meter kuadrat luas permukaan tubuh, sementara cisplatinnya itu 20 mg per meter square dari permukaan tubuh. Hari pertama diberikan dan hari kedua diberikan. Terus diulang lagi selama 2 minggu atau 3 minggu. Nah, barulah nanti setelah kita dapatkan kondisi yang membaik, kita akan memberikan kemoterapi utamanya yang EMACO tadi. Jadi ini seninya untuk yang ultra high risk. Karena dikatakan kadang-kadang kalau kita semangat banget nih memberikan yang metastasis hati dan otak itu dengan kemoterapi first line pertama, ternyata kolapsnya tumor itu secara mendadak nggak baik. Ya, perdarahannya hebat. Kadang-kadang aja yang di rahim itu pun sampai shock pasiennya. Ya, yang lain efek samping daripada kolapsnya tumor yang mendadak ini adalah metabolic acidosis, penekanan sumsum tulang, jadi anemia, leukemia, trombositopenia berat, sepsis, bahkan sampai dengan kematian awal. Ya, jadi yang kita hindari jangan sampai gara-gara kemoterapinya, karena kankernya dia jadi meninggal dunia karena kolapsnya yang tumor tadi mendadak. Slide berikutnya. Ini ada 2 pembahasan di ultra high risk ini, yaitu yang metastasis di liver dan metastasis di otak. Jadi yang di liver mau ada di otak atau tidak, ini ataupun yang ini maksudnya very high risk, ini maksudnya yang skornya yang sangat tinggi. Ya, pilihannya selain sesudah tadi kita belajar persen dengan EMACO, yaitu etoposide, methotrexate, dan acnomycin, ini ditambahkan dengan EP. Ya, E tadi adalah etoposide, P itu adalah platinum atau cisplatin. Tapi nanti ada di box berikutnya di daftar tabel obat-obat untuk salvage kemoterapinya, tapi yang umum kita berikan adalah EMA-EP ini. Nah, untuk liver, kalau tadi Dr. Haryadi menyatakan diberikan konsolidasi sebanyak 2-3 siklus, tapi kalau untuk ultra high risk ini konsolidasinya sampai 4 siklus. Slide berikutnya, yaitu kalau metastasis ke otak. Metastasis ke otak, pilihannya yang pertama di atas itu adalah selain kemoterapi adalah radiasi. Di kita biasanya radiasi itu dengan whole brain, seluruh jaringan otak ya. Tapi mungkin di center yang lebih maju dia bisa punya radiasi yang stereotatik, jadi hanya residu tumor otak saja yang diberikan dosis radiasi tanpa mengenai atau dosis tingginya tidak mengenai jaringan otak yang sehat, atau dengan radiasi dengan gamma knife, pisau gamma.
Nah, mengenai kemoterapi untuk otak ini, kalau kita tidak mempunyai radiasi, itu diberikan metotrexat. Metotrexatnya ada dua jalur dengan infus biasa. Ini dosisnya tinggi, ini high dose, yaitu 1 gram per meter square, supaya dia bisa menembus blood-brain barrier itu. Atau dengan memberikan intratekal, ya. Kalau di kami ini kalau ada intratekal biasanya kita minta tolong sama dokter onkologi hematologi atau onkologi hematologi anak bahkan yang selalu memasukkan obat intratekal. Jadi metotrexatnya mau infus yang high dose atau yang intratekal 12,5 mg ini diberikan kalau kita pakai EMACO pada saat CO-nya, pada saat vincristin dan siklofosfamidnya, atau kalau kita pakai EMA-EP pada saat EP-nya. Jadi EMACO itu EMA-EP itu diberikan hari pertamanya seperti yang EMACO adalah etoposide, metotrexat, dan actinomycin. Nanti hari ke-8-nya bukan siklofosfamid atau vincristin tapi EP, etoposide, dan cisplatin. Nah, di hari ke-8 itulah kita berikan EP, pada saat EP itulah kita berikan metotrexat infus yang high dose tadi. Slide berikutnya. Nah, ini agak rumit dikit ya. Bagaimana kalau resisten dia kepada EMACO tadi? Nah, dikatakan pilihannya untuk self kemoterapi itu ini adalah selain EP dengan EMA tadi, ada lagi yang namanya TE dan TP. Nah, ini kita belum punya pengalaman ini karena belum sampai ke sini ya. Ini mungkin sudah harus di sentral tropoplastik. Jadi TE itu adalah paclitaxel, taksan, dan etoposide. Berikutnya taksan lagi dengan platinum, ya, paclitaxel dan cisplatin. Berikutnya, jadi tahapnya setelah EMACO, EMA-EP atau TETP. Kalau resisten juga dengan EMA-EP atau TETP tadi, apalagi pilihannya? Ini kita lihat nanti di box keempat itu macam-macam kemoterapi ya. Dan terakhir diusulkan pemberian pembrolizumab, katanya itu cukup safe daripada kita memberikan terlalu banyak dosis kemoterapi yang tinggi. Lebih diusulkan pemberian antibodi monoklonal dengan pembrolizumab. Selain dia aman juga menghindari toksisitas kemoterapi karena kan pasien itu sudah berulang-ulang diberikan kemoterapi sebelumnya dengan dosis yang tinggi. Slide berikutnya barangkali sudah selesai. Jadi ini kelompok-kelompok tabel yang saya katakan tadi, beberapa kemoterapi yang bisa diberikan untuk kegagalan tadi untuk penyelamatan. Saya kira demikian Dr. Dodi sebagai moderator. Terima kasih. Slide berikutnya. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Ari. Baiklah, kita masuk ke diskusi gitu ya. Jadi teman-teman, mangga yang mau raise hand, mohon bantuannya ini dari Dr. Nisa ya, karena saya pakai iPad jadi nggak bisa melihat seluruh mungkin. Mungkin kita mulai diskusi yang ringan-ringan saja dulu gitu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya. Walaupun sudah ada 2 pertanyaan, tapi kita lihat dulu nanti perkembangan dari yang lain. Pertama begini, mungkin Dr. Haryadi, Dr. Ari, tadi kan terkesan ada kemo yang tidak seperti yang kita kenal gitu. Jadi penggunaan MTX baik di keterangan Dr. Haryadi, di Dr. Ari yang sudah level tinggi pun gitu ya masih menggunakan MTX. Walaupun tadi ada pernyataan dari Dr. Ari belakangan mungkin ada actinomycin atau yang lain gitu ya, sesuai dengan kondisinya nanti. Kalau dilihat ini kan berbeda dengan kanker lain. Kanker lain kan maunya ya platinum lah, cisplatin, carboplatin, tambah taksan gitu. Sementara 2 dokter ini sebelah mana ya itunya? Kok beda? Kok beda pendekatannya gitu? Kira-kira kenapa nih Dr. Haryadi? Kenapa kita lebih suka pakai MTX aja deh gitu? Itu kan sampai poin berapa tadi? Poin 6. Scoring 6 saja kita masih MTX, itu lebih dari itu EMACO ada lagi MTX-nya. Kira-kira gitu. Jadi seperti backbone-nya MTX itu. Itu kira-kira Dr. Haryadi, Dr. Ari. Baik, Dok. Ya, terima kasih Dr. Dodi. Jadi kenapa kita menggunakan MTX? Kita udah tahu kerjanya akan melalui bagaimana asam folat yang akan mempengaruhi semua mekanisme daripada obat dari kemoterapi itu targetnya kan berbeda-beda.
dari beberapa target berbeda-beda, kadang-kadang sel itu mungkin secara struktur dia hampir sama saja, mempunyai membran, mempunyai bagaimana sinyalnya berjalan, intinya. Tapi akhirnya semuanya itu ada penelitian dari fase 1, 2. Dan memang sekarang yang paling efektif dari beberapa jurnal itu menyebutkan bahwa memang untuk khusus pada metotrexat, signifikansinya terhadap pemberian kemoterapi yang terbaik saat ini adalah tetap metotrexat sebagai pilihan utama. Walaupun actinomycin apakah lebih superior atau tidak daripada metotrexat, kecuali ada efek samping yang lebih banyak dibandingkan dengan metotrexat, sehingga jadi pilihan utama adalah tetap metotrexat. Nah, karena ini yang banyak dalam jurnal-jurnal dalam penelitian yang diteliti di dunia, akhirnya tetap memilih itu adalah sesuatu yang paling utama kita berikan dibandingkan dengan tadi disebutkan yang lain kok pakai platinum base begitu ya. Karena penelitiannya, tapi bukan berarti platinum base bukan tidak bisa jadi pilihan, karena second line, third line itu masih ada pengobatan-pengobatan lain, bahkan pengobatan-pengobatan yang walaupun sekarang mungkin setahu saya mungkin kalau ada yang baru yang update, apakah ada target terapi juga yang diberikan. Nah, sampai sekarang pemberian metotrexat merupakan yang paling superior dibandingkan dengan yang lain dengan data-data keberhasilan sudah melebihi lebih dari 87% dari beberapa jurnal, bahkan ada yang menyebut sampai 100% dalam pengertian remisinya. Nah, yang jadi masalah itu siklusnya aja yang agak berubah. Nah, ini banyak faktor-faktor kromosom yang bisa merubah kenapa dia menjadi lebih panjang. Saya kira itu mungkin dari pendapat saya. Ya, terima kasih Dokter Heri. Karena kan kita tahu sendiri kalau pakai MTX itu butuh beberapa hari ya, Ya, seperti 1 hari. Jadi ada kerugian dalam waktu itu. Ya, mungkin Dokter Ari ada sedikit tambahan cerita pengalaman berdasarkan ini untuk masalah pemberian MTX ini gitu. Di mute, unmute. Jadi untuk pengalaman MTX bagus sekali dok ya. Ini saya sedang di poli, datang lagi pasien baru dok, jadi skornya 2. Nah ini cocok sekali kandidat. Pasiennya tadi minta tunda minggu depan, enggak sekarang, nanti skornya naik lagi gitu. Jadi bagus dok. Memang tadi saya wanti-wanti di skor 6, literatur juga mengatakan gitu, bahkan 5 dan 6 itu kalaupun gagal biasanya di situ tuh dok. Jadi sehingga ada usulan untuk memberikan combine di skor 6. Gitu aja ada pengalaman. Ya, terima kasih dokter. Jadi diskusi pertama ini awal ini hanya sedikit menggambarkan mungkin betapa apa namanya GTN ini walaupun namanya cukup menyeramkan gitu ya, apalagi kalau sudah perdarahannya itu serem banget itu. Tapi ternyata pengelolaannya bisa relatif dalam tanda petik rileks gitu loh. MTX saja dengan mungkin leucovorin tambahannya itu pun sekarang mulai ada penelitian mengatakan ngapain kasih leucovorin, tapi ya kita masih belum menganut itu gitu ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, sejawat sekalian, jangan terlalu takut justru dengan GTN ini supaya kita bisa lebih tenang gitu. Karena ketenangan ini akan menentukan prognosisnya. Seperti tadi Dokter Ari gambarkan tuh di poli, Anda baru datang pasien, harus sekarang masalahnya disiplinnya gitu kan. Jadi bukan masalah apanya, tapi masalah disiplinnya kurang lebih begitu. Oke, Dokter mungkin saya Nisa tambahkan, ada, Dok. ya silakan Dokter Ari. Saya menarik nih cerita Dokter Dodi tadi. Sudah pemberiannya 5 hari, Dokter Daria ada yang 8 hari pakai folic acid. Nah itu. Kita baru, saya kira sama Dokter Dodi juga, kebetulan pembimbingnya Dokter Ali, kita baru nguji konsultan. Nah ini saya kira menarik. Jadi karena alasan mutu dan kendali biaya, ini jadi masalah pada zaman BPJS. Sepanjang itu rugi nggak sebenarnya di masalah itu. Nah akhirnya ada yang kemarin mungkin Dokter Dodi sudah tahu, ada pemberian kemoterapi dengan hanya memberikan 1 hari pemberian tanpa memberikan waktu sampai 8 hari. Cuman dosisnya memang tinggi, walaupun NCCN itu tidak merekomendasikan dari dulu bahwa pemberian yang 300 mikrogram itu pada kasus GTN.
tapi dari sudut biaya mungkin ya tergantung kasus per kasus. Kalau dibicarakan memang itu jadi perdebatan, tapi banyak sudut pandangnya saya kira. Walaupun dari penelitian yang terakhir yang dibawakan oleh Dr. Widiatma itu menyatakan bahwa dia apple to apple aja, dia hampir sama. Justru dari sudut biaya jauh lebih murah dan keberhasilannya itu sudah di atas 76% kalau tidak salah. Artinya dari secara cost efektif dia menjadi lebih baik dengan alasan ya kita tidak menyebut karena waktu panjang itu menjadikan tidak cost efektif jadinya dan pasien pun akhirnya bosan dengan keluarganya harus datang selama 8 hari. Saya kira itu, Dok. Iya, terima kasih. Itu memang salah satu yang menjadi pemikiran kita. Jadi kita sengaja melakukan penelitian itu supaya kasihan pasiennya, 8 hari 1 minggu lah minimal dirawat, kan bosen soalnya. Kenapa bosen dirawat 7 hari berkali-kali. Oke, Dokter Nisa ada pertanyaan sebelum kita dari peserta? Oh, sudah ada, Dok, 2 yang masuk, Dok. Oh, yang itu aja? Di Q&A. Ya. Kalau di Q&A mungkin yang pertama dari Dr. Edi Wibowo dulu yang lebih nyambung gitu ya. Izin Prof, Dokter, untuk mengusahakan ketersediaan actinomycin di Indonesia dan untuk etoposide agar ditambahkan indikasi buat GTN di dalam Fornas. Ini suatu masalah klasik. Mangga Dr. Haryadi, Dr. Ari memberikan ini dulu, silakan. Saya kira ini pemangku kebijakan ya. Bagaimana BPJS dengan kondisi keuangannya yang semua mengatur kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, walaupun usulannya memang dari kita ya, artinya dengan beberapa jurnal yang kita sampaikan, yang kita ajukan masalah disetujui atau tidak, banyak faktor yang mungkin yang harus dipertimbangkan. Saya kira ini masalah yang klasik dari dulu, bahwa kadang-kadang kita memilih ini merupakan drug of choice buat kita, tapi kita sudah memberikan kepada beradvokasi kadang-kadang dengan mereka juga bahwa ini loh yang diperlukan, tapi mereka banyak pertimbangan, kita tidak tahu disetujui atau tidak. Ya itu yang ada sampai sekarang ini kan hanya, dulu sempat etoposit itu sempat kita pakai, tapi entah berapa lama, ternyata direstriksi oleh BPJS bahwa itu tidak diberikan. Tapi kalau kita tidak berbicara BPJS kan secara umum kita memilih sesuai dengan standar pemberian kemoterapi, MTX, seperti tadi disebutkan, etoposit, bahkan emako itu, tapi tidak semuanya tercover oleh di BPJS khususnya. Saya kira itu, Dok. Ya, terima kasih Dr. Hadir. Ya memang jangankan bicara actinomycin etoposide, MTX saja dulu itu susahnya minta ampun, kita harus pakai segala macam baru dia bisa keluar. Dokter Ari mungkin punya pengalaman dulu itu betapa kita mengusahakan MTX itu untuk kemoterapi waktu di Bandung. Dokter Ari mau menambahkan dari pengalaman itu? Enggak. Ya, saya serahkan sama manajemen rumah sakit. Jadi pengadaannya itu ternyata mungkin harus sentralistik dari pusat. Jadi hanya mengajukan jumlah pasien sebulan atau setahun tuh sehingga diperlukan berapa, nah sudah disiapkan, jadi enggak izinnya itu untuk pengadaannya itu dari pusat itu udah sinkron. Itu pengalaman. Ya mungkin kita terus berusaha Dr. Edi, tapi ya mohon bersabar bisa menggunakan itu dengan nyaman. Yang kedua mungkin dari Dr. Muflisatus Soliha, tapi ini sebetulnya nggak terlalu berhubungan ya, walaupun kita coba jawab aja ya, Dokter Haryadi. Izin bertanya, Dokter. Yang pertama, saya punya pasien kanker usus, sudah operasi dan kemo, tapi pakai tanda tanya, jadi saya agak bingung, sudah operasi dan kemo atau gimana nih? Sudahkah atau belum ya di operasi dan kemo? Kalau pasien sering kembung dan sebah, apa boleh diberikan omeprazol atau sukrafat seperti itu? Ya, itu dulu mungkin Dokter. Kira-kira. Oke, ya mungkin saya dulu yang jawab nggih. Iya. Ya tidak apa-apa, kita sharing saja, walaupun ini kan cara pengobatan secara umum, kita bukan ahli juga di bidang ini, tapi mungkin kita melihat bahwa ini kasus kanker usus, kemudian pasien menjadi kembung, baik itu diberikan omeprazol, masing-masing saya kerja omeprazol dan sukraflatnya sih berbeda ya. Omeprazol itu jelas bagaimana mengurangi sekresi daripada asam lambung, tapi sukroflat itu kalau tidak salah sebagai barier ya, kalau ada ulkus begitu.
untuk menahannya. Tapi kalau dibarengkan saya kira jadi masalah juga ini. Omeprazol yang harus diserap, jangan sampai sukraflatnya duluan, akhirnya nggak diserap omeprazolnya. Nah, masalah kembungnya sendiri itu kan tergantung apakah memang dia kerja ususnya yang salah atau primer dari ususnya sendiri yang memang ada sumbatan ataukah memang produk daripada isi lumen daripada eh, usus atau lambungnya sendiri banyak menghasilkan gas, itu tergantung kasusnya. Nah, pasiennya sudah di kemoterapi. Nah, di kemoterapi ini juga banyak penyebab. Akhirnya bisa saja membuat secondary cancer dari organ lain yang bisa juga menghalangi masalah di ususnya. Karena beberapa kasus baik di bidang kita bisa menimbulkan kanker usus atau kanker usus diberikan kemoterapi bermasalah dengan ovariumnya karena mempunyai efek terhadap perubahan daripada sel akibat kemoterapi itu sendiri. Ya, tergantunglah kasusnya ini apa. Saya Iya, kira itu. betul. Betul, sedikit menambahkan mungkin. Jadi kita harus mengelaborasi lebih lanjut. Karena sederhananya mungkin begini, kadang orang itu atau pasien katakanlah menyalahkan proses kemo yang membuat dia menjadi sebah, kembung, gitu-gitu. Hanya kalau kita lihat sebetulnya efeknya nggak secara langsung. Kalau saya kepada pasien malah sering mengatakan, memang sebetulnya tidak. Buktinya pada saat diberikan kemoterapi, dia nggak apa-apa tuh. Hari ketiga, hari keempat, baru tuh bermasalah. Ketika keluhan akibat kemo itu kan capek, nggak enak mulut gitu ya, jadi makan susah, gampang kembung. Jadi menerangkan ke pasien juga, kalau saya lebih suka dengan dalam proses berpikir seperti itu. Sebab kalau kita mengatakan, ya akibat kemo jadi kembung, dia langsung nyerah itu. Padahal mungkin dengan makan yang sedikit-sedikit lebih sering selesai gitu, nggak perlu omeprazol juga. Pasien-pasien kita yang dibuat makan lebih sering, mau makan, itu malah obat-obat bekal ke rumah itu banyak yang nggak diminum sebetulnya. Karena dia mau dan mampu mengatasi hal yang bisa dikatakan sederhana. Yang tadi mungkin pola pikir yang harus dirubah. Terakhir mungkin ada tambahan? Yang pertama ini dok ya, yang pertama. Iya. Jadi memang obat-obat kemo sekarang itu kan sudah semakin bagus dok ya. Jadi sudah diantisipasi juga efek samping selain ke lambung, ke ginjal, ke liver, kemudian generasi-generasi berikutnya. Dan yang kemudian untuk Dr. Mokrisatus ini adalah di dalam pemberian kemoterapi tadi pun untuk mencegah dispepsianya itu pun sudah ada untuk premedikasi sebelum di kemo itu obat mualnya pun sudah diberikan, sesudah itu pun diberikan juga atau bahkan pulang kalau di rawat jalan itu dibekali juga. Nah mungkin triknya seperti tadi. Kadang-kadang gini dok, permasalahan di lapangan itu pasiennya memang nggak mau makan dok, karena dia tahu kanker itu dari makanan gitu dok. Jadi nggak boleh makan ini, kalau makan ini. Jadi di semua poliklinik kanker nih semua pasien saya yang boleh makan semuanya dok, gitu kan. Daripada dia dilarang makan dok, kena kemo ini kan dan nggak mau makan. Jadi kecuali dia punya sakit gula, hipertensi ataupun ya yang kanker itu ya yang mengandung kimia, pengawet seperti itu, dan itu mudah pasti sudah tahu. Kira-kira kita bisa. Ya, terima kasih. Bentar. Ini pertanyaan kedua mungkin dari dokter biar selesai gitu. Kata orang sudah sih biar selesai. Pasien hamil dan post operasi kanker usus, apakah high risk untuk kehamilannya? Itu maaf nih dokter nih saya. Kira-kira gimana dokter? Ya, orang yang hamil dengan kanker usus. Jadi tidak ada nilai yang 100% menyatakan dia akibatnya akan menjadi progres atau tidak. Tapi apapun itu, orang kehamilan itu ada beban dan dia membentuk suatu perubahan dalam tubuhnya, khususnya secara hormonal. Nah, kalau kita bicara apakah orang yang kena kanker usus dengan hamil dia beresiko? Saya jawab resiko ya ada, tapi apakah dia remisi atau tidak tergantung waktu dia melakukan treatment terhadap ususnya itu sendiri. Kalau tereradikasi semua saya kira menjadi rendah, tapi arti resiko tingginya adalah resiko tinggi bekas operasi, bekas ada penyakit kanker. Nah, apakah hubungan mempunyai orang yang punya kanker? Tergantung dia dependen terhadap hormonal enggak usus itu. Kalau payudara kan beresiko.
Walaupun kita bisa bicara bahwa estrogen itu merupakan suatu mitotik sel yang progresnya lebih tinggi, khususnya estrogen, karena dia langsung bekerja pada inti sel. Tapi kalau dihubungkan langsung, saya kira agak sulit juga. Banyak kasus-kasus orang hamil bekas operasi yang lain, kemudian hamil. Kalau dihubungkan langsung, saya jawab agak susah menyebutnya. Tapi beresiko, saya bilang beresiko. Mungkin masalah bekas operasinya, apakah dia perlengketan, takut menyumbat usus yang bekas operasinya. Yang berhubungan langsung apakah jadi progres, ya itu tergantung dari selnya itu sendiri, saya kira. Ya paling tidak di follow up secara ketat lah. Dia punya hak untuk hamil, saya kira. Setuju, Dokter Hariri. Hamil dan kanker usus ya tidak berhubungan, Ya, tapi bisa mempengaruhi, bisa saling mempengaruhi, sederhananya begitu aja. Susah makan ya, dianya jelek, gitu. Kira-kira gitu, dan faktor-faktor lain. Baik, terima kasih Dokter Haryadi. Mungkin kita pindah ke pertanyaan Dokter Andi Yusrijal. Ini selamat sore dokter, izin saya pernah dapat pasien dengan riwayat PTG dan kemoterapi. Kemudian hamil setelah 1 tahun, kemo, dan didapatkan plasenta akreta. Bagaimana seharusnya pasien PTG post kemoterapi untuk dapat hamil kembali? Silakan dokter Ari dulu deh. Mangga, dokter Ari. Terima kasih, Dok. Untuk dokter saudara Anies Rizal nih ya, pertanyaan ini PTG yang dimaksud ini adalah penyakit tromboblas gestasional yang terjadi ya, PTG itu yang terjadi, dan dia di kemoterapi berarti ini GTN, jadi Ya, TTG. Kalau di kita TTG, dokter Ari. TTG. Jadi penyakit tromboblas gestasional itu termasuk mola di situ, ya kan? Jadi ternyata dalam perjalanannya beta CG-nya naik atau plateau sekian tadi, ternyata dia menjadi PTG yang ganas, jadi tromboblas gestasional yang ganas atau GTN ini. Dan jadi kemoterapi ini ceritanya. Nah kemudian terjadi hamil berikut. Nah, ini 1 tahun setelah di kemo dia hamil, tapi plasenta akreta. Jadi boleh hamil nggak? Di dalam monitor kita orang habis mola memang setahun, supaya karena resiko untuk mola jadi lagi itu tinggi kalau dia hamil lagi, jadi kontrasepsinya tadi 1 tahun. Mungkin asumsi itu juga pasien ini sudah kena kanker PTG-nya, maka dia 1 tahun, udah benar juga. Lah lantas kenapa dia menjadi akreta? Nah ini kita tentu harus bahas ilmunya akreta lagi. Kira-kira menurut saya ini mungkin salah satunya ya pasien itu dulu mungkin bekas seksilnya atau bekas kuretnya, evakuasinya. Nah kita kan mengevakuasi mola itu dengan suction curettage atau kuretnya dihisap. Jadi mudah-mudahan aman gitu. Jadi di samping ya terus yang besar, lunak itu berbahaya dengan kuret tajam, kita menggunakan kuret suction atau hisap, terus selesailah dia. Tapi kenapa diambil jadi akreta? Saya kira hubungannya kecil ini ya, bukan karena kemonya atau karena apa namanya kulit hisapnya, tetapi dia memang ada faktor lain untuk jadi akreta. Apalagi kalau dihubungkan apakah kemoterapinya dia yang menyebabkan akreta, mungkin ya bisa ada terjadi menghasilkan penelitian. Saya kira begitu tadi. Ya, terima kasih Dokter Ari. Dokter Haryadi, terakhir mungkin sambil pikir akhir. ya dari saya sesi kira kita. sama dengan Dokter Ari ya, bagaimana mekanisme terjadinya akreta itu sendiri. Jadi ada faktor-faktor risiko, padahal kita sudah tahu bahwa tropoblas itu mempunyai bahan yang bisa membuat proteolisis. Jadi dia bisa menyusup ke dalam. Nah, kalau menyusup ke dalamnya itu yang bekas sikatrik sebelumnya, nah dia beresiko. Mungkin seksiu, bekas kuret, apakah bekas mola itu juga kalau dia sampai menipis sampai mendekati miometriumnya, akhirnya sama resikonya. Kalau masalah dia hamil bisa setiap, karena mola asal jangan sampai sel basal daripada endometriumnya itu rusak, mempunyai tempat dia untuk berimplantasi daripada kehamilan itu sendiri, sehingga sel telurnya bisa berkembang. Jadi hal yang mungkin mekanismenya terjadinya akreta itu sampai saat ini memang yang terbanyak karena memang ada sikatrik di area yang tempat dia implantasi, sehingga dia menyusup menjadi lebih jauh. Mungkin itu aja tambahan, sama seperti Dokter Ari saya kira. Ya, terima kasih Dokter Haryadi.
Oke, Dr. Taufan, mangga, resen, silakan. Ya, atur nuhun Kang Dodi, Dr. Haryadi, Dr. Ari ya. Jadi ini saya menyimak sejak awal. Memang bagaimanapun kita harus satu irama, satu kata gitu ya. Tadi memang ini pelik sekali nih Dr. Haryadi, Dr. Ari ya. Kang Dodi ini udah pakarnya apa grup Bandung ya tentang kalau di Bandung istilahnya TTG ya, tumor trofoblast gestasional. Kalau di Jakarta PTM, Dr. Haryadi, penyakit trofoblast maligna. Ya walaupun kita sekarang brainstorming untuk mana istilah yang lebih tepat gitu ya, tapi ya sudahlah. Jadi kita sepakat untuk PTG itu penyakit trofoblast gestasional, jadi mencakup yang mulai mola hingga yang ternyata yang spektrum ganasnya gitu ya. Nah, itu nanti pelik lagi nanti kenapa disebut tumor ya lebih tepat TTG dibandingkan PTM ya sudah nggak apa-apa nanti yang penting kita sudah satu kata GTG untuk penyakit trofoblast gestasional atau PTG, kemudian TTM atau PTM atau TTG untuk yang ganas ya. Ini untuk domain teman-teman SPOG non onkologi ya, untuk yang low risk ya, dan kami PPK-nya ditunggu nih masing-masing dari rumah sakit tertentu tentang etoposite, tentu ini isu nasional ya Dr. Haryadi, Dr. Ari ya. Jadi mudah-mudahan itu kita bisa selesaikan secara elegan ya kepada pemangku kebijakan. Terima kasih Dr. Dodi. Terima kasih Dr. Topan. Rasanya itu menjadi penutup untuk hari ini gitu ya. Ada satu pertanyaan Dok, terakhir Dok. Kenapa? Ada satu pertanyaan terakhir. Masih ada satu lagi? Oh, baru muncul. Dari Dr. Unedo. Oke. Izin dokter, apakah dokter punya pengalaman PTG high risk selain EMACO? Terima kasih dok. Mangga, Dr. Haryadi, Dr. Ari silakan. Ya, saya kalau ditanya punya pengalaman khusus, tidak pernah saya. Dan saya pernah punya pengalaman selama pendidikan waktu dulu masih di Jakarta. Jadi memang efek sampingnya cukup berat, tapi di sisi lain pasien dengan high risk yang juga resikonya juga besar, akhirnya penggunaan EMACO dia ke waktu itu resisten. Tapi kemudian memang setelah pemberian efek sampingnya luar biasa berat, walaupun saya jawab kasus waktu itu tidak bagus, apakah dia karena efek samping dari kemonya atau karena memang progressionnya terlalu berat, sudah kemana-mana, bahkan sampai saat itu ke otak, akhirnya ya meninggal ya dalam pengertian begitu. Jadi kalau ditanya berat, saya saat itu aja pernah kasus yang pernah diberikan. Tapi karena apakah efek atau memang progression daripada penyakit itu sendiri. Tapi sekarang tidak pernah saya melakukan, biasanya paling 3 regimen lah saya memberikan. Oke, saya kira itu. Ya, Dr. Ari, mana? Terima kasih Dr. Dr. Unedo, ada Dr. Unedo. Ini karena keterpaksaan juga Dr. Unedo ya. Jadi karena obat ini nggak ada atau direstriksi istilahnya kalau di swasta itu dok ya. Jadi pakai yang sabu jagat aja dok, yang semua siklus bisa Dr. Dodi. Jadi ada tetap platinum tadi kembali hasilnya bagus Dr. Dodi ya. Jadi Carbopakli bagus itu. Bagus. Itu Dr. Dodi, Dr. Unedo. Ya, TPT juga bagus. Efek sampingnya sebenarnya terkontrol selama kita bisa mendisiplinkan pasien. Kalau di Bandung ada cerita tentang metastasis otak tadi yang disampaikan oleh Dr. Haryadi. Pendekatannya tadi multidisiplin memang kita harus kerjakan karena memasukkan metotrexat ke cerebrospinal itu pekerjaannya yang ngerjainnya itu ya kalau nggak NC ya neuro gitu kan, mereka sangat terbiasa memasukkan jarum itu ke spinal gitu. Jadi kita pasti minta bantuan mereka. Termasuk misalnya dengan NC pasien kita ada yang pernah di reseksi tumornya di otak, hasilnya bagus dalam pengertian selama di kemo ya, tapi begitu dia bosen di kemo ya that's the end of the story kira-kira gitu. Jadi kemo untuk level ini bisa sangat panjang, kita punya pasien ada yang sampai 3 tahun untuk, tapi tadi ya itu tadi intratekal dijaga 3 tahun setiap bulan dikasih gitu, begitu dia bosan ya udah the end of the story, kira-kira gitu gambaran sederhananya. Efek samping ada tapi sebetulnya terkendali ya, kan kita sudah bisa meraba kemana bagian dari mendisiplinkan pasien lah. Kurang lebih gitu dokter Unedo, gambaran sederhananya. Iya dok, terima kasih dok. Karena kendalanya kita kadang-kadang menemukan kasus PTG high risk itu kan protap kita kan EMACO dok. Ada salah satu regimen yang agak sulit gitu. Apakah tetap kita kasih yang tanpa adriamycin itu atau kita
harus strike dengan 5 regimen tersebut? Ataukah memang kalau tidak ada regimen itu bisa dikasih tanpa itu atau diganti dengan karbopakli? Itu sih saya ingin tanyakan Dokter Topan. Ya, kalau pengalaman kita di Bandung, dua-duanya kita pakai Dr. Unedo. Ya, tergantung kasarnya begini, kalau kita masih memandang MKO, kalau itu A-nya yang kita hilangkan, masih kira-kira masih cukup dekat dengan itu. Tapi kalau sudah mendekati ke ultrahigh, kita cenderung untuk mengganti ke karbopakli aja sekalian, gitu. Karena memang bagus aja hasilnya, gitu. Hanya memang yang kita kena kepala, rambut rontok lah segala macam muncul. Gitu. Ya, sama aja seperti pakai karbopakli biasa. TPT juga bagus hasilnya. High dose itu tadi yang Dokter Haryadi kemukakan, itu di Bandung udah cukup rutin, makanya bisa jadi penelitian di Bandung kita bandingkan dengan itu ya. Itu juga bagus betul. Jadi sebetulnya kita sudah mulai bisa banyak choice gitu, Dokter Unedo, tidak terpaku pada nggak bisa MAKO, jadi MPO gimana nih? Ya banyak choice-nya yang lain sebetulnya. Gitu. Oh ya, kasih Dok. Ya. Mungkin boleh sedikit Dokter Dodi saya sharing 1 menit mungkin ya, izin. Ya, terima kasih Dokter Unedo, saya rasa menginspirasi untuk studi kita bersama nih kayaknya ya. Di sini ada Dokter Kang Dodi dari Bandung ya kan. Kemudian dari seluruh Indonesia rasanya ini juga ya, center Tropoblas kelihatannya sepertinya di Bandung banyak kasus yang dijumpai ya Dokter Dodi ya. Jadi terkait dengan ini juga memang kemo dalam GTN ini penting sekali karena kita tahu highly chemosensitive ya. Jadi artinya mohon maaf ya, kita bukan bicara takdir ya, tapi memang kalau bisa GTN nggak boleh meninggal gitu ya. Jadi pasien kami terus terang yang menekankan lagi adalah mungkin di sini para pendidik ya, Dokter Ari, Dokter Haryadi, Dokter Dodi juga Dokter Unedo di masing-masing tempat center gitu ya, banyak sekali ternyata di lapangan yang telat ya, delay untuk menegakkan diagnosis GTN ini, sehingga delay kemoterapi sampai akhirnya ini ada kasus di RSCM yang telat juga, bukan telat di RSCM-nya tapi telat datang, udah metastasis vagina segala macam, high risk ya, tapi akhirnya tak tertolong karena kemonya belum sempat masuk begitu ya. Di daerah Jawa Barat itu Dokter Kang Dodi itu jadi rujukan dari Luliang. Kenapa nyampainya di RSCM saya juga bingung gitu ya. Jadi misdiagnosis ya sampai dia operasi laparotomi, dimemektomi segala ya dengan PA trofoblast padat, tapi memang ada miomnya juga gitu ya. Padahal pasien dengan beta HCG 1 juta lebih gitu ya. Artinya penegakan diagnosis sangat penting gitu ya, bukan hanya kemonya saja. Bagaimana kita mendidik peserta didik anak-anak kita ya, calon-calon SPOG bahkan dokter umum sekalipun bisa menegakkan diagnosis GTN as soon as possible ya. Jadi artinya as early as possible gitu karena highly chemosensitive dan saya menginspirasi sekali, saya ada satu kasus yang sangat menginspirasi sekali, Nona 22 tahun itu dengan koma dengan bahkan bradipenuh sampai apnu, intubasi kemudian salvage kemoterapi, tentu kolaborasi, tentu saya setuju sekali tadi di satu kondisi bahwa kita memang merasakan suatu kompetensi di kita ya karena masuk kurikulum, tapi pada suatu kondisi yang sangat-sangat complicated ya, kompleks sekali, kita memang harus berlegah hati atau berbesar hati untuk kolaborasi dengan teman-teman dari home begitu ya. Itu yang terjadi di kami dan pasien itu sudah sehat kembali ya. Pasien sudah koma, Nona 22 tahun udah apnu. Alhamdulillah sekarang sudah kongko lagi sama teman-temannya. Alhamdulillah sudah baik ya. Demikian. Jadi dalam arti mungkin sedikit digeser bahwa toleransi kemoterapi pada kondisi GTN itu justru salvage-nya adalah kemoterapi begitu ya. Baik, itu aja. Terima kasih Kang Nuhun, Kang Dodi semuanya. Terima kasih Dokter Topan. Makanya kita ada ASOG ini untuk memperluas itulah supaya semuanya bisa tahu. Gitu. Terima kasih. Mungkin saya tidak ada ini lagi. Saya kembalikan kepada Dokter Nisa untuk acara. Terima kasih. Terima kasih Dokter Haryadi. Terima kasih Dokter Ari. Terima kasih semua Dokter Topan. Dokter Ali. Terima kasih. Nanti serial case report ya, Dr. Dodi dinantikan, Dr. Haryadi dan Dr. Ari sebagai meta analisis case report untuk yang high risk, terutama high risk ya atau ultra high risk ya. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih luar biasa ya. Seru sekali perbincangan kita sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para narasumber dan juga moderator, Dr. Dodi, Dr. Ari, Dr. Haryadi, Dr. Ali Budi juga, Dr. Tovan juga terima kasih. Memang yang sedikit yang bisa saya simpulkan di sini bahwa prinsip terapi pada gestational trophoblast neoplasia adalah kemoterapi yang adekuat karena memang sifatnya yang sangat kemosensitif. Dan di sini yang terpenting adalah bagaimana memilih regimen kemoterapi yang tepat sesuai dengan skor WHO yang membagi menjadi low risk, high risk, dan tadi juga ada ultra high risk. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita melakukan follow up ketat beta HCG dalam terapi. Baik, tidak terasa 1 jam lebih kita sudah berdiskusi sampai kita di akhir acara. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Semoga apa yang kita diskusikan ini memberikan banyak manfaat. Dan jangan lupa akses pelataran akan dibuka oleh penyelenggara 1 hari setelah ASOGI. Jadi mohon ditunggu dan bersabar. Dan kami mohon untuk para peserta untuk mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian mengisi pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Dan menginfokan kembali bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024, HOGI akan menjadi tuan rumah ASGO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Bali. Akan ada 7 workshop dan simposium internasional di mana registrasi dan abstrak submission sudah dibuka. Info lengkap bisa diakses melalui website www.asgo2024bali.org, di mana early registration dapat dilakukan sebelum 1 Agustus 2024. Baik, jangan khawatir untuk yang ketinggalan join ASHOGI dari awal, bisa mengakses full videonya di akun YouTube ASHOGI, begitu juga dengan seri-seri ASHOGI sebelumnya. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Ya, Kang Dodi, Dr. Haryadi, Dr. Ali, Dr. Nisa, Dr. Nido ya. Izin, Li.